Kenapa milih ke bidang konservasi untuk bekerja dan kenapa milihnya di Taman Nasional Gunung Ciremai? FOMO ya? Nah emang kan Gen Z itu orangnya suka FOMO nih. Ambil sampahnya buang lagi ke dia. Gimana anugerah gitu ya dari Tuhan, dari Allah ya, punya gunung sebagai atap tertinggi nih Ya. di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ciremai, selamat datang kembali di podcast Sora Ciremai di episode kedua. Dan kita hari ini akan membahas mengenai kemarin tuh judulnya apa ya? Oh iya, kemarin tuh tentang konservasi di kalangan Gen Z. Dan sekarang kita sudah kedatangan tamu, 3 orang tamu, yaitu ada Dede Rehan, ada Zakila, dan juga ada Ari Susilo ya. Boleh silakan perkenalkan terlebih dahulu mulai dari Ari dulu deh. Oke, terima kasih sebelumnya Mas Galang. Siap. Perkenalkan sebelumnya nama saya Ari ya Mas. Ari Susilo lebih lengkapnya. Untuk jabatan saya sebagai polisi kehutanan pemula. Oke, dilanjut lagi oleh saudara Dede. Boleh silakan perkenalan diri. Oke, baik Mas Galang. Terima kasih. Ini saya sudah diberikan kesempatan Siap. untuk menjadi narasumber ya di Aha. podcast Sora kali ini. Ciremai. Izin perkenalan, nama Dede Rehan. Bisa dipanggil Rehan untuk jabatan pengendali ekosistem hutan pemula. Oke, dan yang terakhir nih ada satu sosok perempuan, yaitu ada Zakila. Boleh silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Siap, terima kasih Mas Galang atas undangannya untuk turut hadir di podcast kali ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Zakila. Jabatan saya sebagai penyuluh kehutanan. Gitu, Mas Galang. Oke, siap. Nah, ini nih. Semua tuh kan kita di cakupan Taman Nasional yang sama ya. Kita kan bukan narasumber eksternal nih, Iya. masih internal. Oke. Oke, mau tanya dulu nih satu-satu. Alasan utama sebenarnya, alasan utama kalian kenapa milih ke bidang konservasi untuk bekerja dan kenapa milihnya di Taman Nasional Gunung Ciremai. Mulai dari Ari dulu deh. Baik, sebelumnya terima kasih Mas Galang atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang lumayan bagus ya Mas. Sebelumnya terkait kenapa saya bekerja di bidang konservasi ya. Oke. Jadi sebelumnya kalau misalnya kilas balik atau cerita dari dulu gitu, kebetulan saya latar belakang keluarganya itu dari bidang kehutanan ya Mas. Oke. Jadi memang di keluarga saya itu lebih ditekankan untuk meneruskan generasi penerusnya itu terus terjun di bidang kehutanan. Oke. Kebetulan alhamdulillah saya berkesempatan diberi amanah lolos CPNS kan di Taman Nasional Gunung Ciremai. Ya. Ya alhamdulillah saya bisa meneruskan karir tersebut di keluarga saya. Oh, begitu. Jadi memang dari latar belakang keluarga ya. Iya, latar belakang. Sebelumnya kalau boleh tahu latar belakang keluarganya tuh yang dari kehutanan kerja sebagai apa? Jabatan apa? Sebelumnya memang jabatannya sama polisi. Sama kehutanan. Polut. Iya. Memang. Buah Alhamdulillah itu jatuh masih tidak lagi, ya. jauh dari pohon. Iya, betul. Karena memang biasanya yang dikasih makan dari hutan itu biasanya kembali Kembali ke lagi hutan. Iya, Wes, kurang lebih mantap. seperti itu, Mas. Memang udah agak jauh-jauh rezekinya kayak gitu. Beda sama saya mah nggak ada sama sekali. Iya. Ya ini mah nasib bagus lah ya. Dilanjut lagi, Kang Dede, boleh silakan. Oke, Terkait kalau ini ya, untuk bekerja di konservasi, khususnya di Taman Nasional, khusus lebih ini lagi, ini kita di Taman Nasional Gunung Ciremai. Sebetulnya tadi kan kalau Mas Ari itu bilang karena background keluarganya ada yang dari kehutanan dan lain-lain gitu ya. Kalau dari saya itu sebetulnya keluarga baik dari ayah maupun ibu tuh bukan background kehutanan. Cuman sebetulnya sih dulu tuh saya pas zaman sekolah itu sebenarnya suka kayak hiking dan lain-lain. Oh, Nah, iya. terus dulu tuh mentok gak bolehin muncak sama sama ayah itu. Oh. Itu dulu tuh lucunya itu tuh. Pas dulu nggak boleh muncak, nggak boleh. Sekarang malah kerja di gunung. Tuh. Ya udah mungkin ya rezekinya di sini gitu. Meskipun awalnya nggak boleh muncak, sekarang Ujung-ujungnya malah kerja di gunung kan. Mau nggak mau harus naik terus ke atas gitu ya. kan. Oke. Berarti memang basicnya dulu mungkin sekolah kehutanan berarti. Iya, dulu sekolah di Kadipaten di SMK Kehutanan SMK Kadipaten. Kehutanan, iya. Oh, berarti memang basic kehutanannya bukan dari keluarga, berarti latar belakangnya malah dari sekolah. Ya, terlebih dari dahulu, sekolah. gitu. Dari zaman SMK tuh masuk ke kehutanan dan sekarang berkecimpung lah di Ya. dunia konservasi untuk sebagai pekerja lah. Nah, itu. Iya, pegawai mungkin. Oke, dilanjut lagi, mungkin dari Zakila gimana nih? Alasannya kenapa tuh? Baik, untuk saya sendiri kan tadi kan
sama ya seperti Mas Dede. Saya juga berasal dari SMK Kehutanan dasarnya tuh. Jadi basic saya tuh udah tahu tentang hutan gitu kan. Yeah. Nah, kenapa saya masuk konservasi itu karena di sekolah dulu kan belajar tentang kayak dendrologi tuh, mengenal pohon-pohon dan juga kayak ada beberapa perpetaan. Nah, itu tuh saya tertarik dengan konservasi tentang pohon karena semenjak saya masuk SMK tuh saya jadi tahu, jadi kayak ada jenis-jenis pohon, terus bentuk daunnya seperti apa, batangnya seperti apa. Nah, jadi karena itu setelah lulus saya tuh memilih untuk meneruskan bekerja di konservasi. Oke, siap. Berarti memang ini lulusannya sama nih ya, SMK Kehutanan. Mas Ari juga sama nih. Iya, sama juga. Ini semua satu alma mater mungkin. Kebetulan dulu senior saya. Oh, ini yang paling senior. Kan kelihatan. 2 tahun. Emang kelihatan. Yang ikut. Ya kita nggak usah ngucap ya, karena kan udah kelihatan lah, gitu kan udah pada paham. Yang mungkin. muda yang mana maksudnya? Nah itu, bukan saya yang bilang. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan selanjutnya, yaitu dari segi pengalaman kalian. Sejauh ini mungkin setelah bekerja beberapa bulan ya di Taman Nasional Gunung Ciremai, apa sih sisi konservasi yang kalian merasa menarik perhatian kalian gitu? Oh, saya kayaknya masuknya ke hobinya herpetofauna nih. Gendongan saya kayaknya saya akan penelitian elang Jawa nih atau apa-apa gitu. Coba ada nggak sih gitu hal-hal yang menarik dari kalian gitu terkait konservasi di Gunung Ciremai gitu, di Taman Nasional Gunung Ciremai? Gimana nih kalau dari Mas Dede dulu ya, kita tukar. Aman. Oke. Sebetulnya sih untuk terkait bekerja di bidang kehutanan ini sebetulnya saya baru pertama. Sebelumnya mungkin hanya pas PKL atau magang gitu ya, pas di sekolah. Untuk yang menarik perhatian ini, ketika saya di Taman Nasional Gunung Ciremai ini, ya saya telah misalkan contoh telah mengikuti kegiatan-kegiatan monitoring macan betul Jawa, terus ada juga elang Jawa dan surili. Nah untuk surili sendiri sih sebetulnya kalau mungkin saya pas ke situ memang baru tahu gitu sebenarnya gitu. Mungkin yang familiar itu kan mungkin kayak monyet ekor panjang dan lain-lain. Ini menarik perhatian saya juga. Sebenarnya surili ini kan salah satu satwa kunci ya di Ciremai. Ini ya baru pertama gitu saya melihat secara langsung ketika ikut monitoring populasi ini ya. Surili ini cukup unik menurut saya. Nah, untuk kalian yang belum tahu satwa kunci, 3 satwa kunci di Gunung Ciremai ada di episode kemarin, episode pertama bersama Pak Lukman. Kita membahas secara umum apa itu BTNGC ya. Boleh dicek aja di video sebelumnya. Oke, lanjut lagi untuk pertanyaan yang tadi nih ke Zakila, yang pengalaman apa sih sejauh ini sisi konservasi yang paling menarik mungkin menurut Zakila? Oke. Untuk saya sendiri sih untuk di konservasi ini saya agak tertarik sama tanaman-tanaman ini, Mas Galang. Itu tuh contohnya kayak tanaman-tanaman obat. Kan di hutan tuh apa ya? Kayak banyak banget tanaman-tanaman yang belum kita ketahui, ternyata itu tuh bermanfaat. Bermanfaat bagi kesehatan. Masyarakat ya. Itu tuh mungkin lebih lanjutnya saya akan kayak belajar lebih lanjut tentang tanaman-tanaman obat sih gitu. Oke, berarti memang sangat tertarik untuk ke apa ya istilahnya itu, tanaman obat tuh saya lupa lagi. Jadi ya mungkin ya termasuk ke herbal kan, kerana herbal. Seperti itu. Memang mungkin lebih tertarik ke situ karena itu sangat bermanfaat kan bagi masyarakat sekitar dan masyarakat luas tentunya untuk pengobatan tradisional seperti jamu-jamuan gitu. Jadi mungkin itu ya Zakila lebih tertarik ke sesuatu hal yang berbau herbal dari tanaman. Oke lah kalau begitu. Buat obat kan, bener. Ya itu, emang bagusnya kita kembali ke alamiah gitu, jangan kimiawi. Kita lanjut lagi nih ke Mas Ari yang dituakan. Sebelumnya terima kasih Mas Galang. Oke. Pertanyaannya tadi terkait sisi konservasi yang paling menarik perhatiannya. Jadi sebelumnya waktu selama saya sekolah itu kebetulan jurusan konservasi ya Mas Galang. Dan kebetulan waktu itu memang dari zaman sekolah itu lebih fokus ke satwa ya Mas. Jadi memang dari dulu saya lebih fokus ke satwa-satwa. Secara umum memang waktu dulu itu lebih secara general ya. Satwanya itu nggak terfokus kepada satu satwa.
Cuman beberapa waktu saya pernah melakukan pengamatan perilaku gitu kan. Itu saya pernah mengamati perilaku monyet ekor panjang Mas, makaka fascicularis ya. Itu saya pernah pengamatan. Setelah dari itu saya lebih fokus memiliki minat lebih ke terkait primata gitu Mas. Termasuk juga kan di Ciremai tadi ada surili ya, kayak Dede tadi bahas gitu kan. Ya, dan kebetulan setelah bekerja di sini gitu kan, ikut juga kegiatan monitoring surili, dan kebetulan waktu itu ada ada konflik satwa liar ya yang di daerah jalur pendakian Palutungan ya. Itu kebetulan ada di mana surili itu ya surili tergolong masih muda ya Mas. Jadi mungkin belum tahu mana memang habitat aslinya di sebelah mana. Itu terkena sengatan listrik ya Mas. Nah itu kebetulan ada kesempatan diminta buat ngevakuasi juga Mas. Di situ juga memang menarik juga nih, gimana kalau misalnya ketertarikan itu ini juga fokus ke surili gitu Mas. Jadi kan berarti ada ketertarikan, langsung ada waktu untuk implementasi dan juga langsung handling satwanya nih. Ya. Oke, berarti memang sudah langsung praktek ya. Bisa dibilang untuk minat antara Dede dan Arin nih sama, ternyata di primata gitu. Di primata. Coba memang sangat menarik ya, surili itu bisa terbilang hewan yang berwajah lucu. Gitu. Nah itu, kalau di primata itu memang paling lucu kan? Iya. Nah itu. Jadi setiap orang awam pun kalau melihat primata itu pasti biasanya ada rasa itunya gitu kan. Ada rasa lucu, gemes gitu kan. Memang sih memang menarik sih kalau surili. Ya kita akan bahas terkait surili mungkin di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang lain ya. Ini juga akan yang lebih kompeten untuk membahas terkait surili ya. Nah, nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Dan mungkin sekarang kita akan berlanjut lagi nih ke pertanyaan-pertanyaan lain dari jadi saya untuk kalian ya. Mungkin untuk pembahasan hari ini kan konservasi untuk kalangan Gen Z. Nah, menurut kalian Gen Z itu sudah melek belum terkait konservasi gitu? Coba kalau misalkan dalam tanda kutip sudah melek atau sudah mengetahui tentang konservasi ataupun sudah mempraktekkan, gimana pandangan menurut kalian secara segi lapangan? Gitu. Coba dari Jakila dulu. Baik, terima kasih Mas Galang. Untuk menurut saya sendiri ya terkait Gen Z yang udah melek atau belum, itu tuh saya lihat di beberapa media sosial ya, itu tuh banyak sekarang tuh anak-anak Gen Z tuh yang udah mulai kayak sadar terkait konservasi. Contohnya kayak menjaga lingkungan dari mulai buang sampah pada tempatnya, ya. Terus juga kayak contohnya kayak melakukan penanaman atau kalau dari yang saya lihat-lihat tuh sekarang tuh ada ini penanaman tanpa tanah tuh. Oh iya, hidroponik. Nah, hidroponik. Oh iya betul. Kan, penanaman itu tuh tanpa tanah juga terus mengurangi pupuk pupuk yang kimiawi. Ya, nah itu kan biasanya organik dia. Nah, seperti itu tuh itu tuh langkah yang bagus untuk generasi-generasi sekarang karena sudah mulai tahu tentang bahayanya pupuk kimia. Pupuk kimia, betul. Oke. Jadi memang ada plus ada minusnya ya tentunya dari segi apapun. Jadi mungkin menurut Jakila itu tadi Gen Z sudah melek konservasi dengan melakukan beberapa hal termasuk hidroponik itu sebagai media penanaman berbasis air ya kalau hidroponik kan karena memang kita dengan tanah gitu, medianya air gitu langsung. Jadi tidak menggunakan juga bahan-bahan kimiawi. Secara organik jadi dibahas. Oke, kita lanjut lagi nih ke Mas Dede ya. Yang terkait melek konservasi itu mungkin menurut Mas Dede ada pendapat lain. Coba apa nih? Sebetulnya sih ini ya Mas Galang. Kalau menurut saya itu mungkin kita juga bisa melihat ya termasuk kami juga kan Gen Z ya udah maksudnya berkecimpung di dunia konservasi. Nah, kita juga bisa ambil contoh nih. Contoh kan kita di Ciremai ini ada 5 jalur pendakian ya. Nah, salah satunya itu di jalur pendakian Apuy. Nah, kalau kita bisa melihat tuh di sana kan beberapa volunteernya tuh seperti ranger dan lain-lain itu kan
anak-anak muda nih Iya. misalkan dia itu yang tadinya misalkan ikutan pencinta alam di sekolahnya atau mahasiswa yang memang misalkan kader konservasi dan lain-lain itu menurut saya sih di tahun sekarang ini memang gadget ini udah berarah sangat melek konservasi ya. Okay. Peduli terhadap lingkungan lah. Terus juga kan kalau kita melihat di media sosial ini kan misalkan contoh kemarin ada misalkan Save Tesonilo dan lain-lain itu secara masif gitu. Jadi mereka meskipun tidak membuat konten secara langsung tapi ya sekedar repost atau misalkan share itu kan udah masuk juga. Ya mereka betul. Pedulilah terhadap konservasi dan lingkungan. Karena memang mungkin secara fakta bahwa Gen Z itu lebih ada gerakan-gerakan yang bisa dibilang itu adalah gerakan terkini ya. Jadi memang kalau misalkan seperti sekarang nih yang tadi kita bahas adalah Save Tesonilo gitu kan. Nah, dari hal kecil seperti misalkan penggunaan hashtag ataupun memang hanya repost posting ulang ya. Betul. Itu sangat membantu untuk menyadartahukan bahwa itu adalah daerah konservasi. Jadi memang Gen Z itu memiliki mungkin keunikan ya, cara-cara tersendiri untuk saling menyadartahukan bahwa bidang konservasi itu tidak hanya oleh satu instansi saja, tapi untuk dilaksanakan oleh seluruh umat manusia. Mungkin seperti itu ya, betul? Ya. Oke. Mungkin ada pendapat lagi nggak nih dari Mas Ari ini? Waduh, ini kalau misalnya tadi dengar penjelasan dari Mbak Jakila sama Mas Dedi ini sebenarnya udah mewakili ya secara general gitu kan. Mungkin saya sedikit menambahkan sih ya, mulai dari hal-hal kecil yang dijelaskan oleh Mbak Jakila tadi kan, buang sampah, atau terus juga Mas Dede jelaskan bahwa Gen Z mulai dari peduli soal Taman Nasional Tesonilo itu kan contohnya ya. Itu juga emang sangat menunjukkan bahwa Gen Z itu udah melek. Terus juga kan sekarang lagi booming-boomingnya itu kan anak muda sekarang itu mulai dari trekking atau pokoknya kegiatan-kegiatan yang di alam gitu Mas. Secara tidak langsung kan mereka juga mulai sadar gitu bahwa pentingnya alam itu seperti apa. Ya karena mereka juga kan perlu gitu kan. Seberapa pentingnya bagaimana itu. Mungkin itu juga sih Mas. Oke, siap. Memang bisa dibilang banyak yang menandakutipkan Gen Z gitu. Secara tidak langsung memang seperti itu. Gen Z kata, kenapa sih baperan, kenapa sih kayak gitu-gitulah. Banyak stigma-stigma negatif, tapi memang Gen Z pun terkadang memiliki langkah atau caranya sendiri, seperti memang mereka lebih melek teknologi atau juga terkait perkembangan isu zaman gitu di media sosial yang mereka tahu gitu. Karena memang perkembangan teknologi ataupun juga penyebarluasan berita lebih cepat di sosial media yang sekarang banyak digunakan oleh Gen Z tentunya. Ngomong-ngomong nih, kalau misalkan ngobrolin soal anak muda ataupun ya Gen Z lah ya bisa dibilang dengan konservasi, biasanya tantangan paling besar tuh apa sih untuk mereka untuk sama-sama sadar untuk ayo nih kita sama-sama harus jaga alam gitu. Apa sih tantangan terbesarnya untuk Gen Z sekarang gitu terkait konservasi? Coba Mas Ari, gimana Mas Ari? Tantangan terbesarnya ya Mas? Menurut saya mungkin sebetulnya kalau bisa dilihat sih sebenarnya Gen Z sudah ini ya tantangannya memang ya terkait mungkin pengimplementasiannya gitu karena secara tidak langsung memang mereka sudah membantu berupaya gitu kan menjaga konservasi gitu dengan ya cara-cara tadi masih di dalam lingkup media sosial gitu. Mungkin nanti tinggal ke praktek di lapangannya secara langsung. Entah itu kan misalnya tadi contoh kegiatan-kegiatan yang sudah sering Gen Z lakukan gitu ya Mas, mulai dari trekking segala macam. Nah, selain mereka trekking mungkin kita harus juga masukkan bagaimana mereka bisa menjaga alam gitu kan Mas, biar nanti mereka nggak cuma hanya menikmati gitu kan. Betul. Mungkin itu sih Mas. Siap. Coba Dede apa nih, gimana? Untuk ini ya, untuk tantangannya sebenarnya sih kalau saya melihat itu Gen Z ini kebanyakannya FOMO ya. Jadi kayak sebetulnya kita bolehlah punya hobi bareng dan lain-lain, tapi jangan sampai tidak mengukur kapasitas diri juga. Misalkan tiba-tiba nih pengen muncak, misalkan harus sadar dulu. Sadar dulu, kita olahraga juga jarang, terus misalkan punya penyakit bawaan dan lain itu ya di ini dulu lah, harus sadar diri. Harus sadar diri dulu, jadi jangan ya kan maksudnya misalkan kayak
kita peduli terhadap itu tuh ya nggak harus misalkan tracking dan lain-lain. Iya, betul. Dengan contoh tadi yang disebutkan misalkan buang sampah sembarangan. Dan mungkin tadi juga bagus ya yang disampaikan Mas Ari yang terkait misalkan tracking ini. Ya, mungkin nanti juga kita perlu misalkan yang tracking nih ada kewajiban menanam pohon. Iya. Oke. Dimasukkan gitu sih. Bisa menjadi gerakan tambahan ya. Jadi ada gerakan tambahan. Ya, jadi trekking bukan cuman hanya sekedar ya udah kita jalan kaki nih. Jalan-jalan ke atas gunung cuman makan, foto-foto, udah pulang aja. Nah, nggak cuman gitu kan. Mereka juga harus ikut tanam pohon. Ada sadar terkait sampahnya misalkan harus dibawa pulang lagi. Nah, kayak gitu-gitu berarti memang sebuah gerakan atau movement baru mungkin untuk gadget di kemudian hari gitu. Oke. Jakila ada masukan nggak nih? Ada Mas Galang. Ini kan tadi Mas Dehan ngomong terkait FOMO ya. Nah, emang kan Gen Z itu orangnya suka FOMO nih. Apalagi sekarang tuh lagi FOMO naik gunung tuh. Oke. Tapi menurut saya dari FOMO itu kita bisa membimbing mereka. Jadi FOMO-nya tuh FOMO yang ke arah yang positif. Oke, biar lebih terarah begitu. Kita juga sebagai pelayan publik tuh harus memberikan, apalagi kita kan kehutanan nih. Nah, memberikan edukasi tentang konservasi. Jadi kita tuh sekarang kan Gen Z itu kan bermain media sosial nih. Betul. Nah, kita kan sebagai, apalagi saya kan jabatannya sebagai penyuluh kehutanan pemula, ini tuh memberikan edukasi melalui sosial media nih. Nah, dari situ Gen Z itu bisa melihat kalau misalnya atau lebih tersadar tentang pentingnya konservasi. Nah, betul. Karena kan balik lagi ya, karena tadi di awal Gen Z itu lebih sering scrolling. Scrolling nih. Buka TikTok, buka Instagram. Nah, kan jadi untuk penyuluhan itu mungkin bisa dibilang cocok ya, benar kan? Sosial media sebagai sarana penyuluhan karena memang yang harus disadar tahukan adalah Gen Z yang mungkin lagi FOMO, betul. Biar lebih terarah mereka. Jadi biar lebih ke arah positif gitu, melakukan pendakian atau apapun itu di alam. Nah, kita harus memberitahu dengan cara mereka juga gitu, melalui sosial media. Oke nih, untuk ketiga narasumber, mungkin pertanyaannya kita hold dulu karena memang kita ada segmen Suaraku hari ini di hari pertama penerimaan segmen Suaraku hari ini nih. Kita akan putarkan dari hasil VN DM di Instagram Gunung Ciremai. Kita buka di Instagram, ini sudah ada ya. Coba kita putarkan terlebih dahulu. Ini Sobat Ciremai. Oh iya, sebelum kita putar, untuk segmen kali ini, segmen Suaraku hari ini, boleh kalian untuk mengirimkan VN apapun, cerita, pertanyaan, ataupun juga pernyataan di episode selanjutnya. Dan harus pantengin story Instagram Gunung Ciremai. Dan ini kita akan putarkan untuk Suaraku hari ini di episode kedua. Ada VN tentunya dikirimkan dari Sobat Ciremai dan kita akan putarkan nih, coba. Nanti mungkin rekan-rekan bisa memberikan tanggapan mungkin ya. Oke, kita akan putarkan nih. Min mau tanya, gimana caranya buat ngingetin temen yang suka buang sampah sembarangan? Misalnya nih, pas lagi nongkrong malah buang bekas minuman atau puntung rokok sembarangan. Jadi suka main lempar gitu aja. Dikasih tahu malah nyolot balik. Gimana ya cara biar kasih tahu buat dia peduli lingkungan atau konservasi? Terima kasih sebelumnya. Oke, nah itu tadi dia tuh ini kayaknya curhat ya. Jadi dia jatuhnya curhat. Jadi dia tuh memang mungkin ya rekan-rekan atau teman-teman tongkrongan dia kayaknya udah dikasih tahu malah nyolotin dia gitu. Karena memang tadi terkait bagaimana untuk menyadartahukan bahwa ke teman-teman sekitarnya itu sadar konservasi dan juga sadar lingkungan gitu. Karena dia tuh kesel gitu kalau misalkan teman-temannya kayak lagi nongkrong tiba-tiba buang puntung rokok sembarangan, lempar aja bekas minuman misalkan, lempar kemana aja, bekas makanan juga sama. Nah, gimana tuh? Coba tanggapilah menurut kalian seperti apa sih caranya biar misalkan kalau misalnya ngasih tahu temen tuh biar temen tuh gak nyolot gitu. Gimana tuh caranya? Coba Mas Ari. Kalau ngelihat kasusnya Mas Galang, itu tadi ketika diingetin terus malah nyolot kan. Jatuhnya berarti kalau bisa kita lihat itu kan ke teman deket ya. Kalau udah bisa nyolot-nyolot gitu kan, kalau bisa udah saling kayak marah-marahan. Nah, itu kan jatuhnya udah teman dekat ya.
kalau dari segi saya gitu kan, caranya ketika dia buang sampah sembarangan, ambil sampahnya buang lagi ke dia. Gimana? Anggap aja gitu. Gimana kamu itu anggap aja sebagai alam gitu. Ketika buang sampah sembarangan gak enak kan gitu kan. Main dilempar-lempar aja gitu kan kepada tempatnya gitu kan. Ya satu sisi cara ngingetinnya emang gitu. Kalau misalnya dia nyolot ya udah kita jolotin balik aja gitu kan sekalian. Nah ini berpotensi baku hantam. Ya itu mungkin opsi terakhir lah. Itu opsi terakhir. Tapi memang mungkin tadi ada pembahasannya dulu nih, alasannya kenapa gitu kan seperti itu. Karena memang mungkin dia belum mengetahui bagaimana rasanya jadi alam gitu. Kalau misalkan seperti itu kan. Iya, seperti itu kan. Buang sampah sembarangan tiba-tiba dilempar ke dia kan gak enak juga. Ya berarti alam juga sama seperti itu. Nah, itu alasannya berarti. Ya, boleh dicoba tuh tapi hati-hati aja gitu kan. Kalau belum CS jangan gitu. Ini resiko tinggi. Jangan. Dari Dede gimana, Dek? Ada nggak nih kira-kira tanggapan yang tadi? Kalau sebenarnya sih bukan lebih ke bukan solusi, tapi mungkin ya kenapa si temennya ini tuh belum sadar gitu. Kalau misalkan buang sampah sembarangan itu, apakah dia itu memang tidak mengetahui misalkan kayak bahayanya seperti apa, dampaknya seperti apa. Itu kan berarti perlu juga kan dari ini, misalkan kayak himbauan itu kan kalau saya lihat sih mungkin ya kurang mungkin, jadi ya itu ya masih seperti itu gitu. Ya mungkin tadi bisa juga masuk juga ke yang ranah media sosial, jadi kayak sebenarnya ada mungkin beberapa yang bikin konten itu tentang yang tadi membuang sampah sembarangan terus akibatnya apanya. Tinggal kita kasih aja, share aja. Betul. Jadi tinggal dikirim. Lihatin ini. Lihat ya. Ya kalau lihat itu kan. Kalau nggak mempan buang aja tuh. Buang aja. Oke, Jakila ada masukan nggak gimana? Dari saya sendiri sih kurang lebih sama ya kayak Mas Dede ya. Itu tuh mungkin temennya itu juga kurang tak ketahuan atau kurang kesadaran tentang bahayanya membuang sampah segitu. Tapi jangan juga dilempar balik sampahnya. Iya benar. Kita sebagai teman juga harus memberitahulah, mengajari lagi gitu. Iya. Pentingnya menjaga lingkungan seperti itu sih. Ini kalau misalkan tiba-tiba ada berita ya gara-gara sampah, wah ini kocak sih sebenarnya. Atau mungkin izin menambahkan ya Mas Galang. Boleh. Ini collab antara saya mungkin dengan yang Dede atau Jakila juga kan, yang terkait gimana dengan di medsos kan gitu kan. Ya. Gimana kalau misalnya itu kasus yang tadi itu misalnya ada teman yang buang sampah sembarangan. Kadang-kadang kan kita kalau misalnya kumpul atau nongkrong segala macam itu kan suka upload story gitu kan, kan. Atau misalnya ketika temennya ada melakukan hal-hal aneh gitu kan bisa suka di storyin. Ketika coba aja gitu, mungkin opsi sebagai opsi ya. Ketika temennya itu buang sampah sembarangan, kita videoin aja buatin status kan. Secara tidak langsung mungkin itu juga akan kayak hukum sosial kan. Hukum sosial. Biar mungkin karena sekarang memang di media sosial itu bisa menyadarkan, tapi ketika langsung dibuktikan seperti itu kan, jadi dia langsung secara sadar gitu kan. Malu sendiri jadi. Bisa. Mungkin ya mau apa aja Mas, kalau cara-cara saya ini agak keras gitu. Nggak apa-apa. Tapi memang mungkin ya, di sebagian orang itu pasti bakal kena, tapi di sebagian orang pun akan beda treatmentnya lagi. Ini mungkin masukan-masukan dari rekan-rekan terkait voice note yang tadi dikirimkan oleh Sobat Ciremai tentunya di Instagram. Jadi mungkin seperti itu jawabannya ya. Nanti kita akan review ulang lagi, ataupun juga nanti kalau misalkan ada masukan-masukan apa gitu terkait tantangan Gen Z soal konservasi, boleh di komen aja di kolom komentarnya YouTube Gunung Ciremai ya di episode kali ini. Dan juga untuk Sobat Ciremai yang misalkan kalian mau kirim voice note-nya dan diputarkan di segmen Suaraku hari ini, boleh pantengin story-nya Instagram Gunung Ciremai, dan nanti kita akan putarkan tentunya voice note hasil kiriman kalian yang terpilih. Dan nanti kita akan tayangkan juga hasil videonya di episode selanjutnya. Oke, sebelum ke penutupan nih, saya mau tanya dulu terkait pesan apa sih yang pengen kalian sampaikan terkait konservasi ke Gen Z sekarang, apalagi untuk Gen Z di sekitaran Taman Nasional Gunung Ciremai gitu. Mungkin lanjut lagi nih dari Dede. Untuk Gen Z dimanapun berada, khususnya yang di wilayah TNGC ini ya, di wilayah mungkin
namanya Majalengka Kuningan. Yap. Intinya ya kita tuh sebetulnya udah punya apa namanya anugerah gitu ya dari Tuhan, dari Allah gitu ya, punya gunung sebagai atap tertinggi nih di Jawa Barat. Jadi ya yuk kita jaga gitu sama-sama Gunung Ciremai ini jangan sampai jangan sampai kejadian misalkan contoh banjir, longsor dan lain-lain terjadi di kita ya. Itu aja. Siap. Oke, kalau begitu pesan dari Ari ini gimana nih Ari? Siap Mas. Gimana caranya kita menjaga Ciremai gitu kan? Ya kalau misal dilihat keterkaitan dengan Gen Z gitu kan Mas. Karena memang Gen Z kan lebih suka yang estetik gitu kan, estetik gitu kan. Dikit-dikit estetik gitu. Kalau bisa kita lihat itu ketika Ciremai masih terjaga, masih utuh gitu kan. Kita bisa lihat Ciremai itu secara bagus gitu kan, indah gitu kan. Karena ya sesuai tadi dibilang Mas Dede, ini Ciremai itu emang betul-betul anugerah gitu kan dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Yang ada di sini di Jawa Barat gitu kan, tepatnya di Kuningan atau Majalengka. Yang memang harus kita jaga sama-sama gitu kan. Karena kalau pernah dengar itu, kalau lihat-lihat di media sosial kan, karena suka ada bilang nih, kalau Majalengka atau Kuningan itu kan termasuk Jawa Barat bagian premium gitu. Nah itu kan kita jangan sampai gitu kita sebagai Gen Z ini nggak bisa gimana caranya gitu kan. Kita sebagai Gen Z ini harus terus menjaga hutan Ciremai ini biar terus lestari gitu kan. Yap, betul. Mungkin itu sih Mas. Oke, memang pesannya sama ya, intinya sama. Karena memang kita harus sama-sama menjaga kelestarian lingkungan, kelestarian apalagi Taman Nasional Gunung Ciremai ini sebagai acuan menara air tentunya ya untuk beberapa kabupaten penyangga yang disangga oleh Gunung Ciremai. Seperti kemarin kita sudah bahas dengan episode Pak Lukman di episode pertama. Jadi Sobat Ciremai mungkin harus sadar bahwa ini menjaga Ciremai bukanlah tugas satu instansi, melainkan tugas kita bersama. Dan juga jangan saling menyalahkan, apalagi saling bisa dibilang apa ya, mencari-cari kesalahan mungkin. Jadi memang ini harus kita jaga sama-sama. Jika memang ada kesalahan, sebaiknya kita sama-sama untuk memperbaikinya bersama-sama, mungkin seperti itu. Jadi Sobat Ciremai untuk episode pertama lagi saya lupa. Ini kedua ya. Aduh, saya lumayan agak pusing nih. Kenapa? Memang suka susah Mas kalau sama yang pertama. ini agak ini ya, agak cukup menarik soalnya pembahasan. Jadi saya merasa ini masih episode pertama gitu. Pembahasan ini mau dilanjut episode 3 enggak? Kalau rame lanjut part 2. Nah, kayak gitu kan biasanya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk episode kedua. Terima kasih untuk narasumber hari ini, ada Dede, ada Zakila dan juga Ari ya. Terima kasih hari ini kalian luar biasa lah untuk memberikan beberapa informasi terkait Ciremai ataupun juga pembelajaran-pembelajaran yang bisa diambil tentunya untuk kalian semua Sobat Ciremai. Semoga bermanfaat dan Sobat Ciremai pasti jadi lebih paham juga tentang kenapa kita harus menjaga Taman Nasional Gunung Ciremai ya. Dan jangan lupa mari kita berdoa untuk Sumatera, pray for Sumatera dan juga save Tesonilo tentunya. Kuat-kuat kalian di sana, semoga Tuhan memberikan perjalanan yang lapang setelah ini dan juga mengembalikan rezeki-rezeki kalian tentunya. Dan harus tetap bersabar, semoga bantuan-bantuan dari rekan-rekan yang lain dapat membantu kalian. Dan tentunya terima kasih banyak juga untuk Sobat Ciremai telah menonton video ini sampai akhir. Saya Galang undur pamit. Mohon maaf bila memang episode kali ini banyak kesalahan ataupun juga ada salah penyampaian. Kalau begitu jangan lupa juga like, comment, dan subscribe tentunya. Share juga video ini ke teman-teman kalian agar pesan konservasi tidak hanya berhenti di kamu tentunya. Oke, kalau begitu sebelum kita tutup ya, ini ada tagline tentunya. Salam rimba, Ciremai dijaga nih. Tapi ada gerakan tangan. Contoh dulu. Nih, jadi salam Suara Ciremai, salam rimba, Ciremai dijaga. Kayak gitu. Salam rimba, Ciremai dijaga. Nah, kayak gitu. Oh iya, jangan lupa juga nih follow Instagramnya Gunung Ciremai dan juga kalau misalkan kalian mau kirim VN untuk episode ketiga nanti, pantengin aja story-nya dan balas story tersebut. Yang nanti kita akan putarkan VN pilihan. Oke, kalau begitu kita akan tagline terlebih dahulu. Jika saya bilang Suara Ciremai, udah kan bener ya? Udah pada bisa? Oke. Suara Ciremai, salam rimba, Ciremai dijaga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.